Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKHB 17 ingin mempresentasikan mengenai kerusakan antropogenik di kawasan hutan lindung. Sebelumnya, perkenalkan saya Elorvinta Fajrin. Perkenalkan, nama saya Hesti Nurwahyuni. Perkenalkan, saya Irbatura Silhafi Ilmila. Lalu perkenalkan saya Rafa Makakila Yudiaris. Saya Sulfi Prastyowati. Berikut adalah infografis mengenai kerusakan antroposentrik di kawasan hutan lindung Mutis Timau, Nusa Tenggara Timur. Untuk lokasi terjadinya kerusakan ini yaitu terjadi pada kawasan hutan lindung Mutis Timau UPT KPH wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan dan 9 desa yang berada di sekitar dan di dalam kawasan hutan lindung Mutis Timau meliputi Desa Nun Benan, Desa Noe Besi, Desa Leloboko, Desa Tunua, Desa Ajau Baki, Desa Nuapin, Desa Nenas, Desa Kuanoel, dan Desa Fatum Nasi. Selanjutnya, kerusakan yang pertama yaitu penebangan liar. Sebagai kawasan hutan lindung menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, dilarang mengambil kayu yang ada di dalam kawasan hutan lindung dan yang diperbolehkan adalah pemanfaatan kawasan untuk hasil hutan, bukan kayu dan jasa lingkungan. Nah, dari hasil wawancara 100%, narasumber mengatakan bahwa dari zaman nenek moyang sampai dengan sekarang, diketahui bahwa pemanfaatan kayu masih berlangsung untuk kepentingan fasilitas umum dan kayu bakar kering. Kayu yang diambil oleh masyarakat digunakan untuk berbagai macam keperluan dan didominasi untuk keperluan kayu bakar dan pertukangan. Alemagi dan Kozak 2010 berpendapat penyebab utama illegal logging yaitu korupsi, kemiskinan, konflik, skema lisensi, perampasan hak milik, dukungan yang tidak memadai, dan menyediakan jalan ke depan secara potensial untuk mengekang kegiatan pembalakan liar. Pengelolaan hutan lindung Mutis Timau di Timor bagian barat dapat berjalan maksimal jika ada dukungan infrastruktur dan finansial yang memadai dan perlu diberikan kepada pihak berwenang dan masyarakat hutan yang relevan dan inisiatif berfungsi untuk memajukan pengelolaan hutan lestari. Selanjutnya oleh teman saya. Nah, untuk penggembalaan ternak, melepas ternak di dalam kawasan hutan lindung Mutis Timau dimaksudkan agar hewan ternak merumput supaya rumput tidak tinggi dan menghindari kebakaran pada saat rumput tersebut kering. Namun hal ini tidak sesuai dengan perspektif ilmiah yang disebabkan. Yang pertama, terjadinya pemadatan tanah di dalam kawasan hutan sehingga regenerasi secara alami tidak akan terjadi. Yang kedua, tingkatan vegetasi mulai dari semai, pancang, dan tiang terancam keberadaannya karena dimakan oleh ternak yang dilepas oleh masyarakat seperti sapi, kuda, dan kerbau. Lalu yang ketiga, mempercepat proses deforestasi dan degradasi lahan, dan bahkan pada titik-titik tertentu di dalam kawasan hutan lindung Mutis Timau terjadi aliran permukaan yang menyebabkan banjir dan juga erosi. Nah, pengembalaan ternak memiliki dampak penting pada keberlanjutan hutan jangka panjang dan peran mereka dalam memulihkan lingkungan yang terdegradasi. Perambahan hutan. Sebelum kegiatan perambahan, pohon-pohon hutan tumbuh dengan subur dengan tutupan vegetasi yang lebat. Ketika masyarakat mulai mengenal kegiatan pertanian di dalam kawasan hutan, maka jumlah pohon semakin berkurang, sebanyak 100%.
terjadi aneksasi lahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat menjadi lahan pertanian atau perambahan, dan keberadaan pohon-pohon hutan semakin berkurang. Masyarakat yang tidak memiliki lahan tani ataupun masyarakat yang luas lahan garapannya kecil membuka lahan hutan untuk menjadi lahan pertanian dengan cara tebang bakar. Karena kegiatan perambahan di dalam kawasan hutan semakin intens dilakukan oleh masyarakat, Departemen Kehutanan melakukan kegiatan reboisasi atau penghijauan di dalam kawasan hutan lindung Mutis Timau yang telah mengalami kerusakan. Selanjutnya adalah ladang berpindah. Budaya perladangan berpindah merupakan tradisi yang dianut oleh masyarakat NTT. Kegiatan perladangan berpindah dilakukan dengan sistem tebas bakar. Kegiatan perladangan berpindah tidak semata-mata berpindah dari lahan pertanian yang satu ke lahan pertanian yang lain, tetapi terjadi pada hutan yang satu dengan hutan lainnya. Pada saat membuka ladang, petani biasanya melakukan penebangan atau pembersihan pohon pada wilayah kerjanya. Bagian yang bersih tersebut biasanya dijadikan sebagai sekat bakar. Kegiatan ini dilakukan sebelum berakhirnya musim kemarau. 2 minggu sebelum datangnya musim hujan, lahan olahan yang sudah ditebang dilakukan pembakaran dan api merambat ke dalam kawasan hutan lindung Mutis Timau yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan. Untuk selanjutnya adalah kebakaran hutan. Kegiatan peladangan berpindah berhubungan dengan kebakaran hutan. Kebakaran hutan terjadi akibat kegiatan pembakaran lahan, baik di lahan miliknya yang berbatasan dengan lahan hutan maupun lahan yang ada di dalam kawasan hutan. Kebakaran hutan dibagi menjadi 3 tipe, yaitu kebakaran tanah, kebakaran permukaan, serta kebakaran tajuk. Kebakaran di kawasan hutan lindung Mutis Timau termasuk kebakaran permukaan. Hal ini ditandai dengan adanya seresah atau daun kering yang berada di atas permukaan tanah terbakar secara cepat dan meluas. Terjadinya kebakaran hutan ini disebabkan oleh 3 syarat, yaitu ada sumber panas, oksigen, dan bahan bakar. Untuk selanjutnya, ada beberapa upaya untuk menanggulangi kerusakan antropogenik. Yang pertama adalah melakukan sosialisasi atau penyuluhan untuk membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hutan bagi kehidupan umat manusia dan lingkungan. Untuk upaya yang selanjutnya yaitu pelibatan masyarakat yang berada di sekitar dan di dalam kawasan hutan dalam setiap kegiatan pengelolaan hutan dengan sistem perhutanan sosial yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip kehutanan sosial. Beberapa informasi yang ada di infografis tersebut kami ambil dari Jurnal Kerusakan Antropogenik Kawasan Hutan Lindung Mutis Timau dan Upaya Penanggulangannya di Pulau Timor bagian Barat. Jurnal ini ditulis pada tahun 2018. Berikut adalah video penjelasan mengenai infografis yang telah kami buat. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.